Welcome back to school. Selamat datang kembali ke sekolah. Perkenalkan, nama saya Mediatun Pasu. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Kota Kupang, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Anak-anak sekalian, sekolah kita SMP Negeri 3 Kupang terpilih menjadi sekolah penggerak. Oleh karena itu, kita mulai menerapkan kurikulum sekolah penggerak. Nah, apa itu sekolah penggerak? Sekolah penggerak itu adalah sekolah di mana murid-muridnya secara kognitif dan karakter itu dimerdekakan untuk mencapai profil pelajar Pancasila, untuk mencapai sumber daya manusia Indonesia. Nah, apa itu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila itu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Di situ ada spiritualitasnya, ada moralnya di sana. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreativitas. Dan yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kemandirian. Nah, anak-anak semua, Anda diharapkan untuk bisa memiliki karakter atau profil pelajar Pancasila ini dalam penerapan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pembelajaran IPS diharapkan suasana belajar yang bahagia. Anda tidak dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu, atau itu disebut dengan merdeka belajar. Nah, anak-anak sekalian, materi yang akan kita pelajari di kelas 7 itu ada 4 tema ya untuk pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, tema yang pertama itu keluarga awal kehidupan. Nah, di tema pertama, keluarga awal kehidupan ini ada 4 hal yang kita bicarakan, yaitu keberadaan diri dan keluarga, kemudian mengenal lokasi dan tempat tinggal, kemudian sosialisasi dalam masyarakat, kemudian yang terakhir adalah aktivitas memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tema yang kedua adalah keberagaman lingkungan sekitar. Nah, keberagaman lingkungan sekitar ini juga ada berkenalan dengan lingkungan sekitar, pembiasaan diri untuk melestarikan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan dan kelangkaan. Nah, itu anak-anak ya. Nah, tema 1 dan 2 akan kita pelajari di semester ganjil ini. Nah, kemudian di semester genap kita akan belajar 2 tema lagi, yaitu tema yang ketiga, potensi ekonomi lingkungan. Nah, potensi ekonomi lingkungan ini ada perubahan potensi sumber daya alam, kemudian ada aktivitas kegiatan ekonomi, dan yang ketiga adalah peranan masyarakat dalam rantai ekonomi. Dan tema yang keempat atau tema yang terakhir yang akan kita pelajari dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7 itu adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, di pemberdayaan masyarakat itu ada 4 hal kita pelajari, yaitu keragaman sosial budaya di masyarakat, permasalahan kehidupan sosial budaya, ketiga pemberdayaan masyarakat, yang terakhir adalah peranan komunitas dalam kehidupan masyarakat. Begitu ya anak-anak. Nah, bagaimana dengan KKM, kriteria ketuntasan minimum, atau KBM, kriteria belajar minimum? Itu kalau Anda punya nilai kurang dari 70, itu D ya, predikatnya kurang. Kalau 70 sampai 80 itu C, cukup. 81 sampai 90 itu B, baik, predikatnya baik. Dan 91 sampai 100 itu A, predikatnya sangat baik. Nah, yang Ibu harapkan kalian bisa ada di atas cukup ya, bisa 81 sampai 100. Nah, bagaimana dengan penilaian di pelajaran ilmu pengetahuan sosial ini? Kita penilaian itu disebut dengan asesmen atau penilaian. Nah, dalam program kurikulum sekolah penggerak ini ada beberapa penilaian, yaitu yang disebut dengan asesmen diagnostik kognitif, di asesmen diagnostik non-kognitif. Kalau yang non-kognitif itu untuk mengetahui kesiapan belajar secara psikis. Nah, kalau kognitif itu penilaian pengetahuan awal. Nah,
Sedangkan ada penilaian atau asesmen formatif dan sumatif. Kalau formatif itu penilaian pada saat proses, bisa saat Anda diskusi, presentasi, LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik ya, unjuk kerja, atau pada saat Anda mengerjakan LKS ya, lembar kerja siswa. Itu penilaiannya berjalan, itu namanya penilaian formatif. Nah, penilaian sumatif itu penilaian pengetahuan. Itu bisa pada saat Anda penilaian harian, PTS, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester atau PAS, dan penilaian akhir tahun. Itu asesmen sumatif. Beda dengan kurikulum K13. K13 itu menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan di kurikulum sekolah penggerak itu menggunakan asesmen diagnostik, kognitif, non-kognitif, dan sumatif serta formatif. Begitu ya anak-anak. Sekarang ada istilah baru dalam pembelajaran. Itu ada yang pertama, mulai dari diri. Bahwa segala sesuatu kalau guru mengajar itu kita harus tahu anak itu punya bakat, minat seperti apa. Itu segala sesuatu harus mulai dari diri. Kemudian eksplorasi konsep. Kemudian itu eksplorasi konsep itu bicara tentang literasi dan numerasi. Nah, literasi itu kemampuan memahami bacaan ya. Kalau numerasi itu dia bukan baca angka-angka, tapi kemampuan memahami konsep lalu bisa membaca itu angka-angka dan menerjemahkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada istilah baru yaitu ruang kolaborasi. Bahwa di dalam program sekolah penggerak ini kita tidak belajar sendiri-sendiri, tapi perlu ada kolaborasi, bekerja sama begitu. Anda bisa bekerja sama dalam grup WA, dalam pembelajaran online, Anda bisa bekerja sama dalam grup WA, bekerja sama dengan orang-orang di rumah. Nah, itu yang dimaksud dengan ruang kolaborasi. Kemudian ada kerja, misalnya Anda bisa kerja sama dalam kerja kelompok, dalam Zoom, dalam grup WA di rumah. Nah, kemudian ada refleksi terbimbing, selalu melakukan refleksi supaya menolong kita semakin paham dan mengerti. Kemudian ada istilah baru lagi dalam belajar yaitu demonstrasi kontekstual. Itu mengarahkan untuk pembelajaran itu sesuai dengan kontekstual atau kehidupan sehari-hari atau lingkungan sekitar. Kemudian ada istilah baru dalam pembelajaran yaitu koneksi antar materi. Bahwa IPS tidak bisa berdiri sendiri, tapi IPS bisa bekerja sama dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, dengan IPA, dengan bahasa Inggris, lalu kita bersama-sama membuat tugas yang disebut project bagi anak-anak. Dan di situ ada koneksi ya, ada koneksi antar materi di situ, gitu ya anak-anak ya. Kemudian selain koneksi antar materi ada aksi nyata. Bahwa Anda tidak hanya tatap muka saja kita belajar, tetapi ada aksi nyata. Anda bisa unjuk kerja, bisa menghasilkan sesuatu sehingga mencapai profil pelajar Pancasila, bernalar kritis. Setelah Anda dengar pembelajaran, penerapannya bagaimana Anda bisa menciptakan sesuatu yang baru dari setiap pembelajaran, bergotong royong, mandiri gitu. Nah, kreativitas Anda perlu berkreasi. Nah, itu ditunjukkan dalam unjuk kerja itu atau aksi nyata itu. Nah, anak-anak sekalian, selain materi KKM-nya, asesmen atau penilaiannya, istilah-istilah baru dalam pembelajaran IPS, sebelum kita memulai pelajaran IPS nanti, saya ingin kita punya kontrak belajar. Nah, kontrak belajar itu dibuat oleh siswa. Nanti Anda yang punya komitmen sendiri. Contoh, kita kan tidak tatap muka. Kita harus belajar daring ya. Jadi yang wajib dimiliki siswa itu aplikasi. Dia harus punya classroom, punya Zoom meeting, minimal masuk dalam grup WA. Kemudian wajib masuk tepat waktu, kumpul tugas tepat waktu. Jadi bikin kontrak belajar itu misalnya sebagai siswa, saya siap tepat waktu dalam mengikuti pelajaran dan juga dalam mengumpulkan tugas. Begitu ya. Kemudian link YouTube. Kalau misalnya guru share materi, khususnya kalau IPS,
Kita share materi pakai link YouTube, muat di YouTube lalu kasih link. Jangan dihindari. Minimal Anda nonton, dengar, karena itu Anda belajar. Kemudian Anda harus punya buku paket. Nah, memang sekarang di awal ini kalian belum punya buku paket, tapi pasti nanti akan dibagikan buku paket. Atau Anda harus mencari informasi-informasi itu lewat digital. Cari informasi-informasi tentang materi-materi yang Ibu sampaikan tadi di referensi-referensi yang ada di internet. Itu harus punya upaya sebagai siswa ya. Kemudian kalau setiap kali diberikan LKPD, LKS, itu jangan ditunda pekerjaan, harus dikerjakan. Jangan dianggap remeh, jangan anggap sepele, jangan diabaikan agar kalian bisa paham dan mengerti. Begitu ya anak-anak. Nah, anak-anak sekalian, Ibu berharap harus ada komitmen atau keputusan secara pribadi ya untuk mengikuti pembelajaran secara bertanggung jawab. Dengan demikian, maka pembelajaran bisa menyenangkan. Yang kita harapkan adalah pembelajaran kita bisa menyenangkan. Saya harap Anda tidak, kalau Anda punya trauma waktu masih SD, Ibu percaya bahwa di SMP pasti kita punya model-model pembelajaran yang terbaik dan ada terobosan-terobosan baru yang akan kita lakukan dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran IPS. Nah, anak-anak, siapkan diri dalam pembelajaran, tetap semangat, teruslah belajar ya. Salam merdeka belajar, salam sekolah penggerak. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan IPS.